go. And they're going to stop it. They're going to stop it as Perret saves to the canvas. Perret goes down from sheer exhaustion. Look at him there. As his handlers put his mouthpiece out. Dr. Schiff is coming over to look at him. Perret has collapsed from exhaustion from that beating. Tinju selalu hidup di dua dunia. Di dalam ring, itu adalah keterampilan, disiplin, dan kekejaman yang terkontrol. Tempat di mana kekerasan menjadi seni dan di mana dua petarung setuju untuk bertemu di ruang yang diatur oleh aturan. Di luar ring, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Gemuruh penonton menghilang, lampu padam, dan naluri yang mengubah pria menjadi juara dapat merembes ke dunia sehari-hari di mana tidak ada aturan, tidak ada wasit, dan tidak ada kesempatan kedua. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika pertarungan tidak berakhir saat bel berbunyi. Ini adalah kisah tentang bayangan paling menghantui dari arena tinju. Edwin Valero lebih dari sekedar seorang petinju. Dia adalah sebuah fenomena, seorang pria yang seluruh identitasnya berputar pada kekerasan, kecepatan, dan kehancuran. Di Venezuela, dia dirayakan sebagai simbol nasional, seorang pejuang yang melambangkan semangat juang negara itu. Namun di luar sorotan, Valero runtuh dengan kecepatan yang tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bersedia menghadapinya. Kisahnya adalah kisah seorang petinju yang terjebak dalam agresi yang sama yang pernah menjadikannya pahlawan. Valero naik melalui peringkat profesional dengan tingkat kekejaman yang jarang terlihat dalam tinju modern. 27 pertarungan, 27 KO. Rasio KO 100% yang mengubahnya menjadi mitos bahkan sebelum ia mencapai puncaknya. Pers Venezuela menyebutnya dinamit. Yang lain menyebutnya El Inca. Bagi para penggemarnya, dia lebih dari seorang petarung. Dia adalah simbol kebanggaan nasional, terutama ketika dia mentato bendera Venezuela dan wajah Presiden Hugo Chavez di dadanya. Setiap pukulan yang dia layangkan membawa bobot politik. Setiap kemenangan diubah menjadi perayaan patriotik. Namun di balik citra itu ada masalah neurologis yang tersembunyi dari dunia. Bertahun-tahun sebelum kenaikan profesionalnya, Valero mengalami kecelakaan sepeda motor parah. Dia menabrak dengan kepala lebih dulu, menderita cedera otak yang seharusnya mengakhiri karirnya bahkan sebelum dimulai. Dokter menemukan pendarahan otak, lisensinya dicabut, kebanyakan petinju akan berhenti. Valero tidak. Dia menemukan cara untuk kembali, dan orang-orang terdekatnya merayakan kembalinya dia tanpa mempertimbangkan apa arti trauma itu. Dampaknya telah melemahkan organ yang bertanggung jawab untuk mengendalikan impuls dan agresi. Digabungkan dengan gaya hidupnya, hasilnya sangat bencana. Saat ia semakin terkenal, Valero menenggelamkan diri dalam kokain dan alkohol. Kecanduannya tumbuh hingga ia tidak bisa berfungsi tanpanya. Teman dan pelatih melihat perilaku manik, paranoia, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, dan episode kemarahan yang meledak-ledak. Dia mengancam dokter, bertengkar dengan orang asing, dan hidup dalam keadaan gelisah yang konstan. Istrinya, Jennifer Vieira, menjadi saksi bisu sisi tergelap sang juara. Dia muncul di rumah sakit berkali-kali dengan tulang rusuk patah, paru-paru bocor, memar, dan ketakutan mendalam di matanya. Setiap kali Valero menyangkal keterlibatan, setiap kali pihak berwenang ragu untuk menghadapi ikon nasional. Sistem memfasilitasinya, hakim melindunginya, pemerintah memujinya, penggemar membelanya, dan kekerasan semakin meningkat. Pada 18 April 2010, segalanya mencapai titik puncaknya di dalam kamar hotel di Valencia. Jennifer ditemukan tewas dengan luka tusuk. Beberapa jam kemudian, Valero berjalan ke meja resepsionis dan memberitahu staf, "Saya membunuhnya." Dia tidak bersembunyi, dia tidak lari. Dia hancur begitu parah sehingga pengakuan itu terasa seperti pembebasan terakhir. Polisi menangkapnya dan untuk pertama kalinya mitos itu runtuh.
berita utama beralih dari kejayaan menjadi tragedi. Di dalam sel penjara, Valero menghabiskan malam dengan mondar-mandir, berteriak, menangis, dan semakin terjerumus ke dalam kekacauan psikologis. Menjelang pagi, dia meninggal. Dia menggunakan celananya sendiri untuk menggantung diri dari jeruji ventilasi. Penjaga menemukannya dengan tanda-tanda kehidupan yang samar, tetapi sudah terlambat. Kematiannya memaksa Venezuela untuk menghadapi kebenaran yang telah diabaikannya. Valero bukanlah pahlawan yang dihancurkan oleh ketenaran. Dia adalah pria yang rusak, dibentuk oleh trauma, dan didorong oleh budaya yang memuja kekerasannya sambil mengabaikan penderitaannya. Kisahnya adalah contoh paling jelas tentang apa yang terjadi ketika masyarakat mengagungkan agresi tanpa akuntabilitas. Di ring, dia tak terhentikan. Di luarnya, dia adalah seorang pria yang berperang dengan pikirannya sendiri. Petinju 2, Carlos Monzon, sang idola yang mengira dirinya tak tersentuh. Carlos Monzon tidak menjadi terkenal melalui kekacauan. Dia menjadi terkenal melalui disiplin, perhitungan, dan ketepatan yang dingin. Lahir dalam kemiskinan di daerah kumuh Santa Fe, Argentina, Monzon belajar sejak dini bahwa bertahan hidup membutuhkan ketangguhan. Tinju menjadi jalan keluarnya, dan dia mengambilnya dengan tingkat fokus yang mendekati obsesi. Pada tahun 1970-an, dia adalah juara dunia kelas menengah tak terbantahkan, seorang pahlawan nasional dan simbol kebanggaan Argentina. Namun, di balik citra heroik itu, ada seorang pria yang rasa hak istimewa yang dimilikinya telah berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya. Monzon percaya dia bisa melakukan apa saja, dan selama bertahun-tahun, masyarakat mengkonfirmasi keyakinan itu. Polisi mengabaikan keluhan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menolak dakwaan. Penggemar menyemangati kesombongannya. Pemerintah memperlakukannya seperti bangsawan. Beberapa dekade sebelum istilah itu ada, Monzon adalah contoh sempurna dari kekebalan selebriti. Hubungannya dipenuhi kekerasan. Dia secara teratur memukuli pasangannya. Istri pertamanya menembaknya selama salah satu ledakan amarahnya. Dia dikenal karena temperamen yang meledak-ledak, minum alkohol berat, dan keyakinan bahwa tidak ada wanita yang bisa menantangnya. Di dunianya, dia adalah otoritas tertinggi. Pola pikir itu mencapai puncaknya yang tragis pada tahun 1988. Monzon melakukan perjalanan ke kota resor Mar del Plata dengan pasangannya yang sudah berpisah, model Uruguay Alicia Muñiz. Hubungan mereka telah memburuk menjadi konflik terus-menerus, didorong oleh kecemburuan dan kebutuhan Monzon akan kendali. Pada 14 Februari, hari Valentine, pertengkaran itu berputar tak terkendali di dalam rumah sewaan. Tetangga mendengar teriakan, benda pecah, dan Muñiz menangis. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, tubuh Muñiz ditemukan di bawah balkon, tergeletak rusak di halaman. Monzon juga jatuh, melukai lengannya, dan segera mengklaim bahwa dia terpeleset. Ceritanya berubah beberapa kali dalam 1 jam pertama. Dia mengatakan mereka bergumul dan jatuh bersama. Dia mengatakan dia melompat. Dia mengatakan dia mencoba menyelamatkannya. Namun autopsi mengungkap kebenaran. Alicia telah dicekik sebelum jatuh. Bekas di lehernya menunjukkan tekanan berkepanjangan, menunjukkan dia telah kehilangan kesadaran sebelum dia jatuh dari balkon. Itu bukan kecelakaan, itu adalah pembunuhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Monzon tidak bisa menghindari konsekuensi. Persidangannya pada tahun 1989 menjadi tontonan nasional. Penggemar menangis di luar gedung pengadilan. Jurnalis mengerumuni gedung. Monzon masuk dengan postur arogan yang sama seperti di ring. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia berbicara seolah-olah dia adalah korban. Dia bersikeras bahwa dunia salah memahaminya. Pengadilan tidak setuju. Monzon dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Untuk pertama kalinya, Argentina terpaksa menghadapi kebenaran tentang idolanya. Dia bukanlah pahlawan yang membuat kesalahan. Dia adalah pria kejam yang dilindungi terlalu lama oleh masyarakat yang merayakan kesuksesannya lebih dari melindungi wanita di sekitarnya. Di penjara, Monzon memanfaatkan ketenarannya untuk keuntungannya.
Dia menerima hak istimewa dan perlakuan khusus. Dia tetap populer. Dia diberi izin keluar rutin karena perilaku baik. Dan selama salah satu izin keluar itu, kisahnya berakhir mendadak. Pada 8 Januari 1995, saat mengemudi kembali ke penjara setelah libur akhir pekan, Monzon kehilangan kendali atas mobilnya. Saksi melaporkan kecepatan berlebihan. Kendaraan terbalik berkali-kali dan menabrak dengan keras, membunuhnya seketika. Dunia berduka atasnya sebagai juara yang gugur. Namun, di balik nostalgia itu ada kebenaran yang tidak nyaman. Carlos Monzon adalah seorang petinju yang kehebatannya di ring memungkinkan masyarakat untuk memaafkan kekerasannya di luarnya. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat bahwa bakat tidak menghapus tanggung jawab dan ketenaran tidak menghilangkan rasa bersalah. Petinju 3, James Butler, sang teman yang berubah menjadi pembunuh. Kehidupan James Butler adalah studi tentang ketidakstabilan. Di dunia tinju, dia dikenal sebagai The Harlem Hammer, seorang petarung dengan kekuatan eksplosif dan reputasi sengit. Namun di balik sarung tangan itu, ada seorang pria yang bergumul dengan penyakit mental, ketidakstabilan emosional, dan rasa tidak aman yang mendalam. Karirnya tidak pernah mencapai puncak yang diharapkan darinya, dan setiap kekecewaan menjadi luka baru yang tidak bisa dia sembuhkan. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang sangat salah muncul pada November 2001. Setelah kalah dalam pertarungan melawan Richard Grant, Butler berjalan ke arah lawannya dengan tangan terbuka, tampak siap memeluknya sebagai isyarat sportivitas. Sebaliknya, ia melayangkan pukulan tangan kosong ke rahang Grant, menghancurkannya seketika. Penonton terkesiap, komentator tercengang. Grant roboh kesakitan. Butler ditangkap karena penyerangan di tempat. Itu adalah salah satu momen paling mengejutkan dalam tinju modern dan tanda bahaya yang jelas bahwa dia runtuh secara psikologis. Terlepas dari kontroversi, beberapa teman dan profesional mencoba membantunya. Di antara mereka adalah Sam Kellerman, seorang penulis muda, bakat komedi, dan saudara dari analis tinju Max Kellerman. Sam membuka pintu apartemennya di Hollywood untuk Butler ketika petinju itu berjuang secara finansial dan emosional. Persahabatan mereka tulus, dibangun di atas ambisi bersama dan dukungan timbal balik. Namun saat ketidakstabilan mental Butler memburuk, ketegangan tumbuh di dalam apartemen. Pada tahun 2004, Butler didiagnosis menderita gangguan bipolar. Karirnya mandek, dia merasa terjebak dan tidak berdaya. Menurut jaksa, Sam akhirnya memintanya untuk pindah. Itu adalah permintaan sederhana, tetapi bagi Butler itu terasa seperti pengkhianatan. Pada 12 Oktober 2004, sebuah pertengkaran pecah. Didorong oleh paranoia, frustrasi, dan keruntuhan emosional, Butler putus kendali. Dia mengambil palu dan menyerang Sam dengan kekuatan dahsyat. Pukulannya brutal, didorong oleh kemarahan dan kebingungan. Ketika serangan itu berakhir, Sam Kellerman tewas. Butler mencoba menyembunyikan kejahatan itu dengan memindahkan tubuh, menutupinya dengan selimut, dan membakar apartemen. 5 hari kemudian, petugas pemadam kebakaran menemukan mayat itu, dan penyelidik segera mencurigai adanya tindakan kriminal. Butler akhirnya ditangkap di UCLA Medical Center, tempat dia mendaftar untuk mencari bantuan psikiatri. Kontras antara pembunuhan brutal dan kondisi mentalnya yang rapuh menjadi salah satu elemen penentu kasus ini. Jaksa berpendapat bahwa pembunuhan itu disengaja. Yang lain percaya itu adalah hasil tragis dari penyakit mental yang tidak diobati dan keruntuhan emosional. Pada tahun 2006, Butler mengaku bersalah atas pembunuhan tidak disengaja dan pembakaran. Dia dijatuhi hukuman 29 tahun 4 bulan penjara. Karirnya, persahabatannya, dan masa depannya hilang dalam sekejap. Tragedi James Butler bukan hanya karena dia membunuh seorang teman, tetapi karena begitu banyak tanda peringatan yang diabaikan. Pukulan tak terduga pasca pertarungannya, ketidakstabilan emosionalnya, gangguan bipolarnya yang tidak diobati, tekanan dunia tinju,
Kurangnya sistem pendukung dan stigma seputar penyakit mental semuanya berkontribusi pada situasi yang berputar di luar kendali. Intinya, kisah Butler adalah tentang bahaya luka psikologis yang tidak tertangani. The Harlem Hammer dikenal karena kekuatan pukulannya. Pada akhirnya, pukulan terbesar yang pernah dia daratkan tidak menghancurkan lawan, tetapi orang yang mencoba membantunya. Petinju 4, Esteban de Jesus, sang juara yang hancur oleh kecanduan. Esteban de Jesus adalah seorang petinju dengan bakat luar biasa. Seorang pria yang keterampilan dan tekniknya menempatkannya di antara petinju kelas ringan terhebat di eranya. Dia adalah petarung pertama yang mengalahkan legenda Roberto Duran, momen yang segera mengukuhkan tempatnya dalam sejarah olahraga. Namun, sementara dunia mengagumi ketepatan, kecepatan, dan kecemerlangannya di dalam ring, sedikit yang memahami perjuangan internal yang pada akhirnya akan menghancurkan hidupnya. Dari luar, De Jesus tampak sebagai atlet yang disiplin, namun di balik layar, dia terjebak dalam kecanduan kokain, heroin, dan gaya hidup pesta keras yang melanda sebagian besar dunia olahraga pada tahun 1970-an dan 80-an. Seiring meningkatnya ketenarannya, demikian pula ketergantungannya pada narkoba. Apa yang dimulai sebagai penggunaan rekreasional berputar menjadi kebutuhan sehari-hari. Pelatihannya menderita, penilaiannya terkikis. Hubungannya runtuh. Pada akhir 1970-an, kecanduannya bukan lagi rahasia. Pelatih memperhatikan dia datang terlambat ke gym, melewatkan sesi sepenuhnya, atau datang dalam keadaan teler. Teman-teman mencoba campur tangan, keluarga memohon padanya. Tapi De Jesus, seperti banyak pecandu, percaya dia memegang kendali. Dia tidak. Titik puncaknya terjadi selama akhir pekan Thanksgiving pada tahun 1980. Di sebuah jalan di San Juan, Puerto Rico, De Jesus terlibat dalam pertengkaran lalu lintas dengan seorang pekerja konstruksi berusia 18 tahun bernama Roberto Cintron Gonzalez. Saksi kemudian mengatakan, De Jesus tampak gelisah, marah, dan mungkin teler. Pertengkaran itu meningkat dengan cepat. Dalam momen impuls yang didorong obat-obatan, De Jesus mengeluarkan pistol kaliber .025 dan menembak kepala Gonzalez. Pemuda itu meninggal 3 hari kemudian. De Jesus ditangkap tak lama setelah itu. Di ruang interogasi, dia mengklaim dia tidak ingat apa-apa. Dia bersikeras, dia benar-benar pingsan. Dokter dan ahli kemudian menjelaskan bahwa penggunaan kokain dan heroin yang berat dapat menyebabkan kesenjangan memori dan disosiasi yang parah, membuat pengguna berfungsi berdasarkan naluri daripada pengambilan keputusan sadar. Namun hukum tidak memberi ruang untuk alasan. De Jesus dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karirnya berakhir seketika. Ketenarannya menguap, warisannya runtuh. Teman dan penggemar terkejut, tidak dapat memahami bagaimana seorang pria yang begitu berbakat bisa jatuh begitu jauh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengungkapkan lapisan terdalam dari kisahnya. Di penjara, dilucuti dari ketenaran dan dikelilingi oleh konsekuensi yang tidak bisa lagi dia hindari, De Jesus berubah. Sepenuhnya, dia menjadi seorang Kristen yang lahir baru. Dia mendedikasikan hari-harinya untuk studi spiritual dan membantu narapidana lain bebas dari kecanduan. Dia berkhotbah tentang bahaya narkoba, menggunakan kejatuhannya sendiri sebagai pelajaran. Bahkan Roberto Duran, rival lamanya, mengunjunginya di penjara dan mengungkapkan pengampunan, memanggilnya saudara. Namun tahun-tahun kecanduan telah berdampak permanen pada tubuhnya. Pada tahun 1985, saudaranya Enrique meninggal karena AIDS. Tak lama setelah itu, De Jesus mengetahui bahwa dia juga positif HIV. Kedua bersaudara itu telah berbagi jarum suntik selama tahun-tahun penggunaan narkoba mereka. Saat kesehatannya menurun, Gubernur Puerto Rico memberinya grasi agar dia bisa menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama keluarganya. Esteban de Jesus meninggal pada tahun 1989 pada usia 38 tahun.
Dulunya juara yang kuat dan cemerlang, berat badannya kurang dari 120 pon pada saat kematiannya. Kejatuhannya tetap menjadi salah satu yang paling tragis dalam sejarah tinju. Bukan karena dia kalah dalam pertarungan, tetapi karena kecanduan mengambil segalanya darinya, bahkan sebelum dia menyadari dia sedang kalah. Petinju 5, Emil Griffith, pria yang membunuh di arena yang sah. Kisah Emil Griffith tidak seperti kisah-kisah lain dalam film dokumenter ini. Pembunuhannya tidak terjadi di rumah, di jalan, atau dalam momen kemarahan yang tak terkendali. Itu terjadi di bawah lampu terang, di depan kamera, di dalam lingkungan yang paling diatur dalam olahraga, ring tinju. Namun, beban emosional dan budaya dari apa yang terjadi malam itu pada tahun 1962 bergema jauh melampaui tali ring. Griffith adalah juara kelas welter berbakat, dikenal karena keanggunannya di ring dan kepribadiannya yang pendiam di luarnya. Namun, ia menyimpan rahasia yang dapat menghancurkan karir di eranya. Griffith adalah pria gay yang menyembunyikan identitasnya, hidup di awal tahun 1960-an saat homoseksualitas distigma, dikriminalisasi, dan dipersenjatai. Dia hidup dalam ketakutan akan terungkapnya, terus-menerus menavigasi masyarakat yang menuntutnya menyembunyikan siapa dirinya. Rivalnya, Benny the Kid Paret, mengetahui hal ini. Sebelum pertarungan ketiga mereka di Madison Square Garden, kedua pria itu saling berhadapan selama penimbangan badan. Ketegangan sudah tinggi setelah Paret menghina Griffith dalam pertemuan sebelumnya. Tapi kali ini, Paret melewati batas. Dia menyentuh bagian belakang Griffith, mengejeknya dengan isyarat sugestif seksual dan memanggilnya maricon, sebuah ejekan Spanyol yang berarti banci. Penghinaan itu publik, brutal, dan sangat pribadi. Bagi Griffith, penghinaan itu membuka kembali luka-luka yang selama hidupnya dia sembunyikan. Ketika pertarungan dimulai, ketegangan terasa nyata. Kedua pria itu bertarung secara agresif, tetapi Griffith membawa beban emosional yang lebih dalam. Ronde demi ronde, pertarungan menjadi semakin keras. Pada ronde ke-12, sesuatu dalam diri Griffith putus. Dia menyudutkan Paret ke tali ring dan melepaskan rentetan pukulan yang akan menjadi salah satu urutan paling terkenal dalam sejarah tinju. Wasit mencoba campur tangan, tetapi sudah terlambat. Griffith melayangkan lebih dari 20 pukulan tanpa balasan, pukulan uppercut cepat dengan kekuatan yang menghancurkan. Paret tergantung di tali ring, tidak sadarkan diri tetapi masih menerima pukulan. Tubuhnya merosot membentuk seperti salib, penonton terdiam. Komentator memohon agar pertarungan dihentikan. Ketika wasit akhirnya turun tangan, kerusakannya tidak dapat diperbaiki. Benny Paret koma dan meninggal 10 hari kemudian. Griffith memenangkan pertarungan, tetapi kemenangan itu menghancurkan sebagian dirinya. Wartawan mempertanyakan motifnya, kritikus menyebut serangan itu berlebihan. Griffith menghadapi sorotan publik tidak hanya untuk kematian itu, tetapi juga untuk tuduhan bahwa kebencian pribadi telah memicu rentetan fatal itu. Di balik pintu tertutup, rasa bersalah menghancurkannya. Griffith menghabiskan bertahun-tahun dihantui oleh kematian Paret. Dia sering terbangun dari mimpi buruk di mana dia melihat Paret tergantung di tali ring, tak berdaya. Dia bergumul dengan identitas, rasa malu, dan ketakutan akan penghakiman. Ketika dia kemudian menyatakan diri sebagai biseksual, dia menjelaskan bagaimana dunia memaafkannya karena membunuh seorang pria, namun tidak pernah memaafkannya karena mencintai seorang pria. Kisahnya memicu diskusi nasional tentang kekerasan dalam tinju, tanggung jawab wasit, dan peran homofobia dalam olahraga. Itu juga mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Ring mungkin adalah arena yang sah untuk kekerasan, tetapi emosi yang dibawa ke dalamnya sangat manusiawi dan terkadang menghancurkan. Emile Griffith menjalani sisa hidupnya dengan membawa beban atas apa yang terjadi. Namun ia juga menjadi simbol ketahanan, identitas, dan kejujuran di dunia yang pernah memaksanya. Warisannya tetap kompleks, tragis, dan sangat manusiawi. Ketika kita melihat kembali kehidupan Edwin Valero, Carlos Monzon, James Butler,
Esteban de Jesus dan Emil Griffith, sebuah kebenaran tidak nyaman muncul. Kekerasan yang kita rayakan di dalam ring tidak semudah itu terkandung di luarnya. Masyarakat meminta petarung untuk menjadi senjata yang terkontrol, meninggalkan rasa takut, merangkul agresi, bertarung melewati rasa sakit, dan membungkam suara yang menyuruh mereka berhenti. Namun ketika lampu meredup dan sarung tangan dilepas, naluri-naluri itu tidak selalu hilang. Bagi sebagian orang, mereka berlama-lama. Bagi yang lain, mereka mengambil alih. Setiap pria dalam film dokumenter ini membawa sesuatu yang berat jauh sebelum tragedi melanda. Valero membawa kerusakan neurologis dan kekacauan kecanduan. Monzon membawa misogini, hak istimewa, dan kekerasan yang tidak terkendali selama puluhan tahun. Butler membawa penyakit mental yang tidak diobati dan ketidakstabilan emosional seumur hidup. De Jesus membawa beban kecanduan yang menghancurkan segala yang dicintainya. Dan Emil Griffith membawa rahasia, rasa malu, dan luka-luka dari dunia yang menolak menerima siapa dirinya. Mereka adalah juara, korban, agresor, ikon, dan pelajaran berharga sekaligus. Dan sementara kisah mereka membentang melintasi benua, generasi, dan keadaan yang berbeda, satu benang merah menghubungkan mereka semua. Konsekuensi jangka panjang dari olahraga yang mengharuskan seorang pria mengeraskan diri terhadap segala sesuatu yang manusiawi. Tinju mengajarkan kontrol, tetapi juga mengajarkan detasemen. Itu membangun disiplin, tetapi menormalisasi agresi. Itu menuntut keberanian, tetapi mengagungkan kerusakan. Dan tidak ada ruang dalam persamaan itu untuk mengatasi trauma, kesehatan mental, atau keruntuhan emosional. Publik menyukai tontonannya, KO, comeback, mitologi tak terkalahkan. Namun di balik setiap pukulan yang dilayangkan dalam kemenangan, adalah pukulan yang diserap dalam keheningan, satu yang mungkin bergema bertahun-tahun kemudian di kamar hotel yang gelap, pertengkaran hebat, kambuh, gangguan psikotik, atau momen fatal ketika semua tekanan akhirnya putus. Kelima kisah ini mengingatkan kita bahwa petarung tidak terbuat dari batu. Mereka bukan mesin yang dibuat untuk hiburan kita. Mereka adalah manusia yang dibentuk oleh rasa sakit, ketakutan, harapan, dan lingkungan yang menuntut kesempurnaan sambil menawarkan sedikit dukungan. Tragedi yang kita telaah hari ini tidak dimulai dengan kejahatan itu sendiri. Mereka dimulai dengan pengabaian, medis, emosional, sosial, dan hukum. Mereka dimulai dengan mitos budaya bahwa seorang petarung harus tak terpatahkan. Dan mereka terus berlanjut karena masyarakat jauh lebih nyaman merayakan kekerasan di ring daripada menghadapi kerusakan yang ditinggalkannya. Jika ada yang ingin diubah, dunia tinju harus belajar untuk peduli terhadap petarungnya jauh setelah tepuk tangan berhenti. Pemindaian otak, dukungan kesehatan mental, perawatan kecanduan, akuntabilitas nyata, dan budaya yang melihat petarung sebagai manusia terlebih dahulu, atlet kedua. Namun hingga saat itu, kisah-kisah ini berdiri sebagai cermin, refleksi nyata tentang apa yang terjadi ketika keterampilan yang menciptakan juara menjadi kekuatan yang menghancurkan kehidupan. Bel mungkin berhenti berdering di dalam arena, tetapi bagi sebagian petarung, ia tidak pernah berhenti bergema di pikiran mereka. Dan itulah harga sebenarnya dari olahraga ini.